Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sesosok yang indah berdiri diam-diam di atas permukaan danau petir. Gaun putih melilit tubuhnya yang tinggi, anggun, dan mempesona, sementara lekuk tubuhnya yang memikat tampak samar. Liu Xiangxuan memang sangat cantik. Bahkan di antara wanita yang Lin Dong lihat sebelumnya, dia adalah salah satu dari beberapa wanita langka yang bisa menyamai Ling Qingzu dalam hal penampilan. Namun, temperamen kedua wanita ini sangat berbeda. Ling Qingzu sangat dingin, angkuh, dan sombong, dan dia acuh tak acuh saat berinteraksi dengan orang lain. Namun, setelah mengenalnya lebih baik, orang akan bisa merasakan kelembutan yang tersembunyi di balik kepribadiannya yang sedingin es. Adapun Liu Xiangxuan, meskipun ekspresinya lembut dan dia bahkan memiliki aura suci dan murni yang tanpa sadar menarik orang lain, dalam kedalaman matanya adalah rasa dingin yang benar-benar membuat orang lain sedikit takut. Dahi Lin Dong samar-samar berkerut saat dia menatap Liu Xiangxuan, yang baru saja muncul di atas danau petir. Dia tidak pernah membayangkan, bahwa Liu Xiangxuan benar-benar akan muncul di sini. Selain itu, berdasarkan langkahnya sebelumnya, terbukti bahwa dia menginginkan inti petir juga, pikir Lin Dong. Nona Liu, mereka yang datang duluan dilayani terlebih dahulu. Bukankah agak kasar untuk secara diam-diam menyerang orang lain dari bayang-bayang? Lin Dong melirik ke inti petir terdekat dan berkata dengan sikap acuh tak acuh. Sementara dia berbicara, mata Lin Dong juga menyapu area di belakang Liu Xiangxuan. Ada 10 orang di sana, dan mereka tampaknya ahli dari Mysterious Sky Hall. Namun, tampaknya jumlah mereka lebih sedikit daripada saat mereka baru saja memasuki gua. Kalau memikirkannya, mereka seharusnya berpencar untuk mencari harta di tempat lain. Saudara Lin Dong ini terlalu melebih-lebihkan, jawab Liu Xiangxuan. Mengirim senyum tipis namun memikat ke arah Lin Dong, Liu Xiangxuan berkata. Pada awalnya, gua ini tidak memiliki pemilik. Jika kita akan mengalokasikan harta menurut peraturan yang datang pertama yang akan dilayani, bukankah perjalanan ini akan menjadi perlombaan untuk melihat siapa yang tercepat, ucap Liu Xiangxuan. Mendengar kata-katanya, Lin Dong mengangkat alisnya. Wanita ini memang punya cara dengan kata-kata. Dengan satu pernyataan, dia membuatnya sulit bahkan untuk membantahnya. Lagi pula, di tempat seperti itu, harta hanya dimiliki oleh orang dengan kepalaan yang terbesar. Apa yang dikatakan Nona Liu masuk akal. Dalam hal ini, aku tidak akan sopan lagi, balas Lin Dong. Namun, Lin Dong juga orang yang sangat menentukan. Mengirim seringai ke arah Liu Xiangxuan, dia mengambil langkah maju saat dia meraih inti petir lagi. Bocah, beraninya kamu. Raungan sengit tiba-tiba terdengar dari belakang Liu Xiangxuan, ketika 4 pria memancarkan aura yang kuat dan mengenakan baju perak muncul dalam sekejap. Mata mereka terbuka lebar dan tombak muncul di tangan mereka. Detik berikutnya, mereka menembak ke depan, mengelilingi Lin Dong dengan kecepatan kilat. Berdesir. Namun, beberapa orang dari mereka telah maju, sosok kecil Mu Lingshan juga muncul dalam sekejap. Meraih The Life Death Coffin cover secara horizontal, dia dengan keras mengayunkannya. Gelombang cahaya hitam menyapu, dengan kuat memukul ke arah 4 tombak tajam yang menusuk. Dentang. Suara logam bergema saat angin kencang menyapu, menyebabkan riak terbentuk di permukaan danau petir. Adapun 4 laki-laki yang mengenakan baju perak, mereka langsung dikirim terbang dengan syok di wajah mereka. Mereka tidak pernah membayangkan, bahwa gadis kecil dan imut dengan 2 ekor kuda ini, benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Sementara Mu Lingshan menghentikan 4 individu. Lin Dong meraih inti petir, petir memanjang darinya, menyebabkan telapak tangannya terasa sedikit mati rasa. Namun, tepat saat dia meraih inti petir, aroma wewangian berkibar. Lin Dong mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Liu Xiangxuan sudah bergegas. Dengan jentikan 2 jari rampingnya, cahaya putih yang sangat cepat dan ganas mengembun di ujung jarinya. Detik berikutnya, itu menghancurkan ruang terpisah saat menembus ke arah dada Lin Dong dengan kecepatan kilat. Ketika Lin Dong melihat serangan Liu Xiangxuan, cahaya hijau segera menyinari tubuhnya saat dia buru-buru mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan itu. Pada saat berikutnya, sebuah cahaya dingin muncul dari matanya. Dengan mengepalkan tangannya, 8 tato cahaya naga hijau muncul dari tangannya, sebelum dia mengirim kepalan tangan keluar.
Mengaum. Ketika Lindong mengirim tinjunya keluar, auman naga yang rendah dan dalam langsung terdengar, cahaya hijau melesat keluar dari tangannya dan berubah menjadi naga bercahaya hijau. Membawa fluktuasi energi yang menakjubkan, itu bergemuruh menuju Liu Xiangxuan. Ketika Lindong mengambil tindakan, dia tidak berniat untuk bersikap santai hanya karena penampilannya. Selain itu, jika dia menunjukkan belas kasihan ketika berhadapan dengan Liu Xiangxuan, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah, karena wanita ini bukan individu yang mudah untuk dihadapi. Karena kepalaan Lindong, gelombang selebar 10 meter telah terbentuk di danau petir di bawah ini, dengan petir berkilau di dalamnya, menyebabkan gemuruh terus-menerus berdering. Melihat kepalaan ganas yang datang dari Lindong, mata Liu Xiangxuan berkelebat. Dengan genggaman lembut tangannya, sebuah benda yang berkilau dengan cahaya putih muncul di dalamnya. Dengan dorongan telapak tangannya, cahaya putih melesat ke depan, sebelum berubah menjadi payung yang sepertinya terbuat dari batu giok putih. Ketika payung giok terbuka, orang bisa melihat lonceng batu giok yang melapisi sisinya. Seketika, suara lonceng yang jernih dan menyegarkan terdengar, ketika gumpalan cahaya putih aneh mulai berputar di permukaan payung, itu tampak sangat aneh. Bang! Tinju naga hijau bercahaya menghantam payung giok putih, menyebabkan cahaya putih di permukaannya berkilau. Pada saat berikutnya, dengan sedikit takjub, Lindong melihat bahwa tinjunya yang hijau menyala tiba-tiba berbalik dan bergegas kembali ke arahnya. Payung batu giok putih di tangan Liu Xiangxuan sebenarnya memiliki efek aneh, yang mampu mengembalikan serangan. Mengulurkan telapak tangannya, Lindong meraih tinju naga hijau bercahaya yang telah pulih kembali. Setelah menghancurkannya dengan telapak tangannya, dia menatap wanita yang elegan dan cantik dengan payung giok putih itu dengan ekspresi muram di wajahnya. Memang layak menjadi Saint of the Mysterious Sky Hall. Kamu benar-benar memiliki treasure Yuan murni yang tangguh, ucap Lindong. Lindong menatap dengan cermat payung giok putih di tangan Liu Xiangxuan. Dari fluktuasi yang berasal darinya, dia bisa memastikan bahwa itu benar-benar harta Yuan murni. Selain itu, setidaknya kelas menengah. Nama payung ini adalah payung Roh Kudus Disillusionary, ia dapat mencerminkan beberapa serangan dan mengirim balik. Aku tahu bahwa tubuh jasmani dan energi saudara laki-laki Lindong adalah tirani. Namun, berhadapan dengan harta aku khawatir itu akan mengurangi kekuatan kamu, ucap Liu Xiangxuan menjelaskan dengan senyum berseri-seri. Lindong menatap Liu Xiangxuan. Sambil tersenyum, dia mengangkat inti petir di tangannya dan berkata, harta karunmu memang kuat. Namun, benda ini telah mendarat di tanganku, ucap Lindong. Setelah mengucapkan kata-kata itu, devouring power tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Detik berikutnya, inti petir berkilau segera berubah menjadi kekuatan petir tanpa batas dan murni, sebelum membanjiri tubuhnya. Bang! Di saat Lindong menyerap energi dari inti petir, petir meletus di sekitar tubuhnya, dengan semua rambut di sekitar tubuhnya berdiri tegak. Pada saat ini, Lindong tidak peduli tentang Liu Xiangxuan, karena daya devouring dari dalam tubuhnya meletus dengan cepat, dan sepenuhnya menyerap semua kekuatan petir yang tak terbatas dan mengalir ke tubuhnya. Jika seorang individu biasa ingin menyerap energi dari inti Thunderbolt ini, ia perlu menemukan tempat yang aman dan damai untuk perlahan-lahan memurnikannya. Namun, karena dia memiliki simbol leluhur yang melahap, Lindong jelas tidak perlu melalui masalah seperti itu. Memanfaatkan kekuatan melahap, ia mampu dengan cepat mengubah semua energi yang ada di tubuhnya menjadi sesuatu yang bisa ia gunakan. Krekek-krekek. Sebagai kekuatan petir yang tak terbatas dalam tubuhnya secara bertahap dilahap, Lindong samar-samar bisa melihat, bahwa otot dan sel-selnya tampaknya menghasilkan suara kegembiraan. Mereka dengan rakus menyerap energi yang mampu memperkuat mereka. Di saat tubuh Lindong semakin diselimuti oleh lightning power, dia dengan marah merasakan kekuatan petir yang sangat murni tiba-tiba mengalir di sepanjang garis meridiannya hingga ke dahinya. Di dahi Lindong adalah lokasi seni bela diri yang dikenal sebagai mata iblis terpencil yang telah ia pelajari dari Aula Desolated Dao Sekte. Karena peningkatan kekuatannya, seni bela diri ini tidak lagi cukup kuat untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu, perlahan-lahan terlupakan. Namun, pada saat ini, Desolated Demon Eye di dahinya mulai menerima korosi oleh lightning power yang murni itu. Segera, kilatan petir mulai muncul di mata iblis abu-abu kusam yang tertutup rapat di dahi Lindong. Lindong bisa merasakan, bahwa di bawah korosi dari lightning power murni itu, transformasi yang aneh tampaknya terjadi pada mata iblis terpencilnya. Petir menyinari mata iblis, namun, mata iblis yang tertutup rapat tidak membuka matanya. Dari kelihatannya, energi dari inti petir tunggal tidak cukup kuat untuk meningkatkan Desolated Demon Eye-nya.
Setelah merasakan situasinya, Lindong mendesah kesal di dalam hatinya, sebelum perlahan-lahan menarik petir yang mengelilingi tubuhnya. Dengan mengandalkan kekuatan simbol leluhur yang melahap, ia telah sepenuhnya menyerap energi inti petir dalam waktu singkat. "Kamu, benar-benar telah menyerap inti petir," ucap Liu Xiangxuan. Setelah melihat adegan ini, jejak kejutan muncul dari wajah cantik Liu Xiangxuan. Dia awalnya berencana untuk menonton dengan dingin dari samping, saat Lindong mencoba gerakan ceroboh Lindong. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Lindong benar-benar mampu menyerap inti petir dalam beberapa menit. "Hahaha, sepertinya aku orang yang ditakdirkan untuk harta ini." Lindong menjawab dengan nada mengejek, sambil mengirim senyum ke arahnya. Saat ini, inti petir sudah diserap olehnya. Jika Liu Xiangxuan menginginkannya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melahap tubuh Lindong sepenuhnya. Jejak amarah muncul di mata Liu Xiangxuan yang indah. Namun, dia memiliki temperamen yang luar biasa karena dia dapat menstabilkan emosinya dengan cepat. Berbicara dengan nada acuh tak acuh, dia menjawab. "Sepertinya saudara Lindong memang terampil, karena dapat menyerap inti petir dengan kecepatan sangat cepat," ucap Liu Xiangxuan. Menolak berkomentar, Lindong terlalu malas untuk tinggal di sini lebih lama. Dengan lambaian tangannya, dia memberi isyarat kepada Mu Lingshan untuk pergi. Suara mendesing. Namun, tepat saat dia bersiap untuk mundur, riak-riak yang terbentuk saat pusaran air tiba-tiba muncul ke danau petir yang tenang. Pada saat berikutnya, sebuah bola dengan dibungkus lightning, inti petir lain perlahan bangkit di depan tatapan kaget Lindong dan Liu Xiangxuan. Telapak tangan Lindong membeku di udara, saat dia melihat dengan kagum pada pemandangan di depannya. Detik berikutnya, tatapannya tiba-tiba berubah panas. Namun, kali ini dia tidak melihat ke arah inti petir, tetapi ke arah kedalaman danau petir. Sepertinya harta yang sebenarnya ada di bawah danau sebagai gantinya. Berderak, saat pusaran terbentuk di dalam danau petir, bola perak cahaya perlahan-lahan naik dari dalam, sebelum diam-diam mengambang di depan tatapan Lindong dan Liu Xiangxuan yang linglung. Ada inti petir lainnya. Di belakang Liu Xiangxuan, para ahli dari Balai Langit Misterius itu juga sedikit terkejut ketika mereka menatap pemandangan di depan mereka. Itu sudah jelas, mereka tidak pernah membayangkan bahwa inti petir lain akan muncul dari danau. Setelah berada dalam keadaan linglung hanya sesaat, mereka tiba-tiba melotot ke Lindong dan Mu Lingshan. Sebelum ini, Lindong sudah mendapatkan inti petir. Oleh karena itu, yang baru muncul ini pasti harus mendarat di tangan Balai Langit Misterius mereka. Namun, saat mereka melotot dan memperingatkan Lindong, Liu Xiangxuan di depan mereka tiba-tiba mulai tersenyum manis. Dengan lambaian lembut tangan seperti gioknya, matanya yang indah menatap Lindong sebelum berkata dengan suara lembut, "Saudara Lindong, sepertinya danau petir ini tidak sederhana sama sekali," ucap Liu Xiangxuan. Tingkat kecerdasan apa yang dimiliki gadis ini, adegan yang baru saja terjadi di hadapannya jelas sesuatu yang tidak biasa, inti petir agak jarang. Namun, sampai sekarang danau petir ini tiba-tiba memunculkan dua dari mereka. Apa artinya ini, pikir Lindong. Mata Liu Xiangxuan yang sekarang sedikit memancar dengan kecemerlangan, perlahan-lahan berbalik ke arah danau petir yang luas dan tak berujung. Dari kelihatannya ini, seharusnya ada rahasia besar yang tersembunyi di bawah danau petir ini. Tatapan Lindong juga perlahan-lahan ditarik dari inti petir. Setelah tersenyum dia pun menjawab, "Sepertinya kita beruntung," jawab Lindong. "Inti petir itu harus menjadi milikku, oke?" Liu Xiangxuan berkata dengan senyum tipis, sebelum melambaikan tangannya yang seperti batu giok, daya hisap meletus dan menarik inti petir ke tangannya. Setelah melihat ini, mata Lindong samar-samar menyala, tetapi dia tidak mengambil tindakan apapun. Liu Xiangxuan bukan orang yang mudah menyerah, dan akan cukup merepotkan jika dia berkelahi dengannya. Terlebih lagi, pada saat ini dia lebih khawatir tentang mencari tahu apa yang ada di bawah danau petir, yang sebenarnya dapat menyebabkan inti petir terus muncul, pikir Lindong. Liu Xiangxuan mulai bermain dengan inti petir di tangannya seperti giok, sebelum tersenyum manis ke arah Lindong. Namun, tepat saat dia bisa mengatakan sesuatu, alis hitamnya menyatu secara tiba-tiba. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah langit tidak jauh, di mana sejumlah besar suara mendesing tiba-tiba terdengar. "Hahaha, Xiangxuan, kamu cukup beruntung. Kamu benar-benar berhasil mendapatkan inti petir saat tiba di sini," ucap Pang Hao. Suara tawa terdengar tidak jauh, sebelum sekelompok orang dengan cepat melesat dan melayang di atas danau petir. Pemimpin mereka tepatnya adalah Pang Hao, dari 9 gerbang tenang. Dengan sangat cepat, beberapa suara mendesing terdengar dari lokasi di belakang Pang Hao dan kelompoknya. Tokoh-tokoh itu adalah para ahli yang bergegas dari berbagai lokasi.
Melihat para ahli yang bergegas, Lindong tanpa sadar mengerutkan kening, sementara ketidakberdayaan mengisi hatinya. Danau petir ini terlalu mencolok. Begitu para ahli yang telah memasuki wilayah ini merasakan danau kilat, mereka pasti akan segera bergegas. Kedua para ahli itu bergegas, mata mereka berubah panas ketika mereka menatap inti petir di tangan seperti giok Liu Xiangxuan. Detik berikutnya, perasaan keserakahan tebal mulai meletus dari dalam mata mereka. Namun, meskipun mereka serakah, mereka tidak berani mengambil tindakan apapun terhadap Liu Xiangxuan. Bagaimanapun juga, ada ahli yang kuat dari Mysterious Sky Hall yang berdiri di belakangnya, dan mereka bukanlah sosok pajangan belaka. Dengan alisnya yang sedikit dirajut, Liu Xiangxuan memandang ke arah Pang Hao, yang mengenakan senyum di wajahnya, sebelum melihat sekelompok besar para ahli. Detik berikutnya, matanya yang indah bergeser ke arah Lindong. Pada saat ini, wajah Lindong tidak memiliki fluktuasi acak dan dia benar-benar tidak dapat membaca pikirannya. Karena Lindong tidak mengatakan apa-apa, Liu Xiangxuan memilih untuk tetap diam. Di bawah tatapan begitu banyak ahli, mungkinkah dia akan mengambil inisiatif untuk menyebutkan kejadian aneh di dasar danau petir? Karena baik Lindong dan Liu Xiangyuan keduanya mempertahankan keheningan mereka melalui pemahaman diam-diam, lalu pusaran perlahan terbentuk di permukaan danau petir sekali lagi. Mendesah. Setelah melihat ini, napas tak berdaya terdengar di dalam hati Lindong dan Liu Xiangxuan. Sepertinya danau petir ini berniat melemparkan dunia ke dalam kekacauan. Fluktuasi yang muncul dari danau petir menyebabkan sejumlah besar ahli yang bergegas ke sini menjadi melongo, sebelum mengalihkan pandangan mereka. Pada saat berikutnya, mereka tampak kaget ketika bola cahaya yang berkilau dengan kilat naik dari dalam pusaran. Itu inti petir. Seketika bola cahaya itu muncul, mata semua ahli langsung menjadi seperti celah, sebelum kapiler mulai merangkak ke dalam. Detik berikutnya, Yuan Power tak terbatas tampaknya meletus secara bersamaan. Suara whoosh terdengar ketika sosok-sosok melonjak pada saat yang sama, lalu bergegas ke depan dalam upaya untuk merebut inti petir itu. Lusinan tokoh yang dipenuhi dengan Yuan Power tanpa batas bertabrakan satu sama lain, menyebabkan fluktuasi yang mencengangkan memancar keluar, sementara pertempuran jarak dekat yang berbau darah langsung meletus. Pertarungan jarak dekat ini agak menyedihkan, karena orang-orang terus menembak sambil menyemburkan darah dari mulut mereka, rambut acak-acakan, dan menampakkan ekspresi yang sangat tidak rela di wajah mereka. Saat digulingkan, tatapan mereka mirip dengan para penjudi yang kalah dari pemenang akhir. Lindong menatap acuh tak acuh pada pertarungan yang terjadi di hadapannya. Itu tidak berlangsung lama, berakhir sekitar 10 menit setelah dimulai. Seorang ahli yang telah melangkah ke tahap kehidupan mendalam yang sempurna, yang sekarang berlumuran darah, meraih inti petir, sebelum tertawa terbahak-bahak ke langit. Meskipun ahli panggung Perfect Profound Life ini cukup kuat, dia telah menderita cedera yang agak serius selama perjuangannya ini. Karenanya, bahkan auranya sudah mulai terasa lamban. Dari sini, orang bisa tahu betapa kejam dan menakutkannya pertarungan itu. Celepuk. Sama seperti ahli ini yang telah mendapatkan inti petir dan tertawa keras di langit, riak tiba-tiba muncul dari laut guntur di sekitarnya. Detik berikutnya, dua vortisitas muncul secara bersamaan, ketika dua inti petir muncul dengan memukau dari dalam. Tawanya berakhir secara spontan, ketika ahli tahap Perfect Profound Life menatap dengan bingung pada dua inti petir yang muncul. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya. Lagi pula, dia tidak tahu mengapa inti petir yang jarang terlihat, akan benar-benar muncul seperti kubis di sini, yang muncul satu persatu. Bang! Ketika dua inti petir muncul, itu segera menyebabkan kegemparan muncul di sekitar danau petir, karena semua orang saling memandang sambil mengamati pemandangan aneh ini di depan mereka. Untuk sesaat, tidak ada yang benar-benar mengambil inisiatif untuk merebut dua inti petir itu. Itu sudah jelas, mereka agak bingung tentang apa yang sedang terjadi. Hahaha, sepertinya ada rahasia di dasar danau ini, ucap Pang Hao. Mata Pang Hao berbinar ketika dia mengamati tontonan di depannya, sebelum berbicara dengan niat yang mendalam saat dia melirik Lindong dan Liu Xiangxuan. Lindong mengembuskan napas dengan lembut, sebelum menembak Liu Xiangxuan. Secara kebetulan, mata yang indah Liu Xiangxuan juga telah melihat mata Lindong. Saat mata mereka saling bertatapan, mereka tertawa tak berdaya. Sepertinya impian mereka untuk melahapnya sendirian telah menjadi asap, pikir Lindong. Lingshan, ayo pergi, ucap Lindong. Raungan rendah terdengar sepertinya langsung dari mulut Lindong. Pada detik itu, cahaya hijau langsung menyelimuti tubuhnya, sebelum dia bergegas ke danau tanpa sedikit pun keraguan. Pada saat yang sama ketika Lindong bergegas ke danau petir, cahaya putih berkilau di sekitar tubuh Liu Xiangxuan.
Dengan gerakan tubuhnya yang memikat, dia juga bergegas ke danau petir. Celepuk-celepuk. Mengikuti setelah mereka, Mu Lingshan serta para ahli dari Balai Langit Misterius juga telah bergerak tanpa sedikit pun keraguan. Suara letupan terdengar saat mereka semua melompat ke danau petir. Hahaha, menarik. Ayo pergi, ucap Pang Hao. Sambil tersenyum, Pang Hao melihat tontonan yang berlangsung di depannya. Dengan lambaian tangannya, dia segera berlari ke danau petir. Situasi di depannya sangat jelas, harta karun yang sebenarnya harus terletak di bagian bawah danau petir. Harta karun sebenarnya ada di dasar danau. Gumam Oang Hao. Hanya pada saat ini, semua ahli di sekitarnya mendapatkan kembali akal mereka, sebelum niat serakah yang tebal muncul dari mata mereka. Pada saat berikutnya, suara letupan terdengar saat mereka semua bergegas ke danau. Danau petir yang awalnya damai, tampaknya berubah hidup dalam sekejap. Sehubungan dengan situasi ini, Lin Dong terlalu malas untuk diganggu. Karena rahasia dari danau petir telah terungkap, satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah menjadi yang pertama untuk mengetahui apa yang ada di dasar danau petir ini, dan memperolehnya secepat mungkin. Pikir Lin Dong. Cahaya hijau membungkus tubuh Lin Dong. Ketika dia bergegas ke danau petir, dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal dan langsung menuju ke bawah danau. Dia benar-benar ingin melihat benda misterius apa yang ada di dasar danau, yang mampu menghasilkan inti petir tak berujung seperti itu, pikir Lin Dong, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.